Jiwa bebas terlepas, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Namanya siapa? Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan, Roh Kudus membakar setiap, bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh 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 hey oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh oh. Keajaiban terjadi. Hey hey hey, bersama-sama. Hey hey hey, hey hey hey. Karena langkah takkan berhenti, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja. Roh Kudus membakar setiap, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh hey oh oh oh, oh hey oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Oh hey oh 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 hey oh oh. Keajaiban terjadi. Kita semua di sini percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Yang percaya mari semua tepuk tangan di atas buat Tuhan kita. Dia layak terima segala pujian, hormat, syukur kita, amin. Lambaikan tanganmu. Oh hey oh 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 hey oh oh. 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 Mari sama berharap buat Tuhan kita. Mari Roh Kudus bakar setiap kami. Katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. One, two, three, semuanya katakan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh hey oh oh oh. Oh hey oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh hey oh oh oh. Keajaiban terjadi. Hey hey hey. Hey hey hey. Hey hey hey. Sekali lagi. Hey hey hey. Berikan kemuliaan nama Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Bersama Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Diamlah kita semakin hari semakin menyala-nyala buat Tuhan kita, amin. Break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes to
selamanya dalam Tuhan kita, amin. Hanya di dalamnya kita temukan kasih. Segala yang kita perlukan hanya di dalam namanya. Amin. Yesus katakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, 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 in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. Sama-sama. Are you ready? You break within me, break within me. You're in my heart forever. Break within me, you're in my heart forever. You break within me, break within me. You're in my heart forever. Break within me, you're in my heart. Berikan untuk kita yang luar biasa, amin, haleluya. Tuhan, kami capek Tuhan, ada dari yang kami yang capek Tuhan, dan banyak dari kami yang lelah Tuhan saat ini Tuhan. Tapi Tuhan, mari Tuhan hari ini Tuhan, mari Engkau bakar setiap kami Tuhan. Mari Engkau nyalakan apimu lagi Tuhan dalam kami Tuhan. Kami mau merasakan lawatanmu Tuhan. Kami mau kembali mendekat pada Engkau Tuhan. Dan kami mau kembali pada kasih mula-mula kami Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Dan bila Tuhan hari ini Tuhan, mari Engkau penuhi setiap kami Tuhan. Mari kita sama-sama bersama-sama kita menyanyikan lagu ini teman-teman. Mari kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Dan minta Tuhan untuk penuhi setiap kita. Amin. This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help with that? The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I want more than that. I want what's away, like ranges in rain. I'd rather be killing in the light. So set me on fire like I've never known. I wanna love you for as life goes on. So all of my days I'll waste my first lovers again. This is all I pray over everything else, that my friends one day come back. Can you help with that? God, I know you can, 'cause so far won't mean nothing if it ends right here.
you wait at the banks and pull us like dreamers from the world. Bersama katakan, so set me on fire like I've never known. I want to love you more as life goes on. So all of my days I bless my first lovers again. Oh, once I was dreaming, but you called me home. So I'll give my life for the ones still lost, and I'll see my friends reclaim their lovers again. This is all I pray. This is all I pray. Over everything else, that my friends one day come back. Can you help with that? God, I know you can, 'cause the fire won't mean a thing if it ends right here with me. You want more than that. Oh, the river run fast, but you wait at the bank and pull us like dreamwood from the wild. So sets me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I bless my first lovers again. Hey,
see my friends reclaim your numbers again. You'll see this word. You'll see this word. Return your first love, love you first. Yes, Jesus. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami dari awal Tuhan. Dan Tuhan, tarik kami kembali Tuhan, tarik kami kembali kepada kasih mula-mula kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk mendengar Engkau. Kami mau buka hati kami untuk menerima lawatan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, tarik kami kembali Tuhan. Tarik kami kembali Tuhan, dekat dengan Engkau, di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Dan Tuhan, ajar kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan Engkau sampaikan Tuhan. Berikan kami hati yang baru Tuhan untuk menerima Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang baru untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya katakan amin. Oke, good night The Movers. Malam hari ini kita bisa berkumpul lagi dan itu semua karena kasih karunia dari Tuhan saja. Dan hari ini kita akan melanjutkan seri Legacy. Kita nggak menyangka bahwa serinya akan sepanjang ini teman-teman semua. But the pandemic keeps going, so we do too. Jadi karena pandeminya semakin lama ya, seri ini juga ternyata dibuat sama Tuhan semakin panjang. Dan ternyata ada begitu banyak hal yang bisa kita gali dan kita pelajari dari kehidupan Abraham. Nah hari ini kita akan mempelajari sama-sama sebuah fase di dalam kehidupan Abraham. Sebuah fase yang saya yakin Abraham sendiri juga, kalau kita tanya gitu ya, Abraham pasti nggak terlalu bangga dengan bagian dari kehidupannya yang ini. Ini adalah bagian kehidupan yang menunjukkan flaws-nya dia, kekurangan-kekurangannya dia, hal-hal yang mesti diperbaiki dari hidupnya dia. Not a fun part of his life, tapi this story is definitely important for us to learn. Jadi ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Dan kita akan belajar bersama-sama teman-teman hari ini. Kita akan pelajari dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kemudian lanjut ayat 15 sampai 16. Kejadian 16 ayat 1 sampai 10. Kemudian lanjut ayat 15 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi Sarah ambil hambanya yang namanya Hagar, lalu dikasih kepada Abram untuk jadi istrinya Abram. Nah Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram pada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya.
Ayat 15, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Amin. Nah teman-teman semua, hari ini kita bahas seri terbaru Legacy, yaitu tentang imperfect family atau keluarga yang tidak sempurna. Cerita hidup Abraham yang tadi kita baca bersama-sama adalah sebuah cerita yang sejujurnya enggak nyaman dan enggak mudah untuk kita bahas. You see, dalam cerita hidup Abraham ternyata dia itu mengalami satu hal yang sangat complicated di dalam keluarga. Di mana yang ada dalam keluarga itu bukan hanya dia, istrinya dan juga anak kandungnya, tapi juga ada istri yang kedua, yaitu yang namanya Hagar yang tadinya hambanya Sarai dan kemudian oleh Sarai dikasihkan ke Abraham karena waktu itu budayanya kalau kamu punya hamba dan suamimu menghampiri hambamu itu maka anaknya hambamu itu dianggap juga sebagai anakmu sendiri dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan sebuah keluarga yang sangat complicated. Ada banyak bagian yang gak mengenakan, ada banyak bagian yang membuat orang bertanya-tanya, ternyata dalam Alkitab ada cerita kayak gini, kok ada cerita tentang perbudakan, kok ada cerita tentang ini dan itu gitu ya. Dan banyak orang bertanya-tanya, ini dan itu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita bahas dari cerita ini. Tapi after all, pada saat saya membaca cerita ini sungguh-sungguh dan saya mempelajari dalam-dalam, pada dasarnya bagian ini adalah cerita tentang sebuah keluarga yang messed up. Sebuah keluarga yang mengalami konflik. Sebuah keluarga yang imperfect, gak sempurna. Nah teman-teman semua, kita semua juga berada di dalam sebuah institusi yang namanya keluarga. Benar gak sih? Ada di sini yang gak punya keluarga, saya yakin kita semua punya keluarga. Sekecil apapun atau sebesar apapun keluargamu itu. Dan sejak kita ini ada di dalam kandungan mamah kita, dari awal kita gak pernah bisa milih kita lahir di keluarga yang kayak apa. Bener gak sih? Kita gak bisa milih, aku mau ada di keluarganya si itu, aku mau pindah kakaknya si itu gitu. Kita gak bisa dan memang itu semua bukan kita yang menentukan. Dan semua keluarga juga berbeda-beda. Tapi yang pasti teman-teman semua keluarga itu pasti memiliki konflik. Ini sesuatu yang harus teman-teman mengerti. Semua keluarga pasti memiliki konflik. Nah saya nggak tahu teman-teman hari ini mengalami konflik keluarga yang seperti apa. Adakah di antara teman-teman yang hari-hari ini lagi super bete pol sama papa dan mama? Mungkin ada. Ada teman-teman yang lagi ngerasa bete sama saudara. Ada yang merasa coop up, merasa terkungkung, terasa terkurung dalam rumah, gak bisa keluar-keluar, gak bisa ketemu sama teman dan sudah jengah dengan keluarga masing-masing. Ada yang mungkin lagi jengkel hatinya, yang lagi kesel, yang lagi sumpek dan lain sebagainya. Saya gak tahu kondisi teman-teman masing-masing keluarganya seperti apa. Apalagi kalau kita udah bicara soal ekonomi, itu juga satu hal yang berbeda, satu permasalahan dalam keluarga yang berbeda. Nah, berita gak enaknya, kita gak bisa pindah kakak gitu ya. Teman-teman gak bisa bilang, aku mau pindah ke kakaknya si itu aja. Gak bisa teman-teman semua. Tapi ini satu hal yang kita mengerti. Kita bisa belajar untuk maksimal. Dan belajar untuk kita bisa berbahagia di dalam keluarga kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Kita bisa belajar maksimal dan kita bisa belajar berbahagia di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, kita akan coba bahas bersama-sama tentang family atau imperfect family dari cerita ini. Yang pertama, saya ingin mengajak kita membahas tentang the cause atau penyebabnya. Kenapa sih keluarga-keluarga itu menjadi keluarga-keluarga yang gak sempurna? Imperfect family, kenapa? Kenapa kok gak bisa sempurna? Nah teman-teman, the cause atau penyebab kenapa keluarga-keluarga gak bisa jadi perfect adalah ini teman-teman. Sin atau yang kita sebut dengan dosa. Sebetulnya akar dari semua permasalahan, konflik, pertengkaran, perpecahan dalam dunia ini dan termasuk di dalam keluargamu, akarnya adalah satu, yaitu yang namanya dosa. Pada saat kita membaca kitab Kejadian, teman-teman harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan satu hal yang buruk untuk kita semua.
Pada saat Tuhan menciptakan dunia ini, pada saat Tuhan menciptakan alam semesta, Dia ciptakan gunung, Dia ciptakan matahari, benda-benda penerang, Dia ciptakan terang, Dia ciptakan ini dan itu. Teman-teman bisa lihat dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, pasal yang kedua, Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu baik. Dan Tuhan sendiri, ini Tuhan loh ya yang menilai, bukan kita yang menilai, tapi Tuhan yang menilai. Tuhan lihat bahwa semuanya itu baik. Termasuk yang namanya keluarga. Ingat bahwa keluarga pertama, yaitu keluarga yang ada di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, itu merupakan ide dari Tuhan. Tuhan bilang bahwa manusia itu gak baik sendirian saja, jadi Tuhan kasih keluarga. Adam dikasih Hawa, sehingga mereka membentuk satu entitas yang namanya keluarga. Dan Tuhan menciptakan keluarga itu dengan blueprint atau rancangan yang sangat indah. Dan Tuhan merancang semuanya baik. Dan Tuhan merancang itu semua akan membawa kebahagiaan buat manusia. Ingat bahwa Tuhan merancangkan gak pernah jelek teman-teman semua. Pasti indah. Tapi semua rancangan yang indah ini hancur karena ada sesuatu yang masuk. Apa itu? Dosa. Dosa selalu membawa perkara di dalam kehidupan manusia, apalagi keluarga. Dan sejak saat di Taman Eden sampai hari ini, sejak saat itu saya bisa katakan bahwa tidak pernah ada keluarga yang sempurna di muka bumi ini. Coba saya sebutkan beberapa keluarga dalam kitab Kejadian. Adam dan Hawa punya anak. Namanya siapa? Namanya anak Adam dan Hawa adalah Kain dan Habel. Teman-teman pasti tahu ceritanya. Kain membunuh saudaranya sendiri. Ini satu konflik di dalam keluarga. Ada yang namanya Lot. Ini adalah ponakannya Abraham. Lot meninggalkan Sodom bersama dengan kedua anaknya karena istrinya terpikat dengan apa yang mereka tinggalkan di kota itu. Nah, ketika mereka meninggalkan Sodom, anak-anaknya kemudian mendekati papanya sendiri dan akhirnya terjadilah incest dan akhirnya mereka mengandung anak dari papanya sendiri. Ada Ishak dan Ribka. Ishak dan Ribka saling memfavoritkan anak masing-masing sehingga anak-anaknya bersaing. Dan kemudian Yakub menipu saudaranya, Esau menjual hak kesulungannya, Esau menikahi perempuan asing yang membuat papa dan mamanya berduka. Dan kemudian Esau cukup lama menaruh dendam sama adiknya sampai dia mau ngejar adiknya dan mau bunuh adiknya. Meskipun pada akhirnya mereka mengalami rekonsiliasi atau mereka mengalami perdamaian kembali. Ada yang namanya Laban. Laban menipu Yakub dengan menikahkannya dengan Lea. Padahal Yakub kepengennya menikah sama Rahel. Sehingga ada istri yang dicintai dan ada istri yang tidak dicintai. Sehingga mereka bersaing banyak-banyakan anak atau berusaha punya banyak anak demi mendapatkan cinta dari suaminya. Perseteruan antara saudara. Ada yang namanya Ruben, anaknya Yakub. Ruben meniduri istri dari papanya sendiri. Dan 10 anak Yakub mau membunuh dan akhirnya menjual saudaranya yang namanya Yusuf. Bayangin teman-teman semua, itu kita baru bahas keluarga-keluarga yang ada di kitab Kejadian. Belum lagi dengan keluarga Imam Harun. Belum lagi cerita Musa dengan saudara-saudaranya. Belum lagi cerita tentang keturunan bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim yang mereka rusak. Ada anak Gideon, ada anak Imam Eli, ada anaknya Samuel, ada keluarganya Daud, ada keturunannya Salomo yang meninggalkan Tuhan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan teman-teman akan menemukan bahwa gak ada keluarga yang sempurna. Semua ini adalah tanda bahwa dosa itu sungguh-sungguh banyak sekali menghancurkan kehidupan manusia. Dosa adalah sesuatu yang juga menghancurkan kehidupan keluarga-keluarga di muka bumi ini dan membuat keluarga kita semua termasuk jadi keluarga yang gak sempurna. Dosa juga lah yang menyebabkan keluarganya Abraham jadi super complicated kayak cerita yang tadi kita baca bersama-sama. Abraham lari dari tempat yang Tuhan tentukan dan kemudian dia bawa pulang hamba dari Mesir yang namanya Hagar. Istrinya mulai meragukan Tuhan, mulai gak percaya dan dia bilang, udahlah kamu nikahin aja hambaku supaya nanti kita punya anak dari sini, aku kan gak bisa hamil dan lain sebagainya. Abraham juga dengerin lagi istrinya gitu ya, gak bisa jadi kepala keluarga yang baik.
Dan Hagar pula setelah mengandung dia jadi sombong gitu ya dan memandang rendah sama Sarah. Ini semua yang menyebabkan keluarga itu jadi imperfect teman-teman semua. Jadi banyak masalah. Kenapa? Karena ada dosa. Nah teman-teman semua, maka kita harus mengerti hal ini. Kita ini sama-sama orang berdosa, betul ya? Kita ini pada dasarnya adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang punya kekurangan. Pada saat orang-orang yang punya kekurangan dan orang yang punya kekurangan dikumpulkan jadi satu, apakah ini bisa jadi sesuatu yang sempurna? Tentu enggak. Yang pasti adalah ini akan jadi sesuatu yang menjadi gesekan yang luar biasa. Ini akan menjadi satu masalah yang baru. Dan memang itulah yang dinamakan dengan keluarga. Jadi gak realistis teman-teman kalau kita mengharapkan keluarga kita tuh perfect, bahagia setiap waktu. Selalu punya sesuatu yang baik setiap waktu. Selalu tersenyum kayak cerita-cerita di drama-drama Korea dan lain sebagainya yang bahagia banget, gak pernah ada masalah. Itu sama sekali gak realistis dan gak mungkin. Karena apa? Karena ini sukar membangun hidup yang benar di atas fondasi dosa. That's why, hal pertama yang teman-teman mesti ngerti, keluargamu perlu Tuhan Yesus. Kamu perlu Tuhan Yesus. Kita orang yang gak sempurna, kita orang yang berdosa, kita butuh dibaharui. Dari jati diri orang berdosa kita harus dibenarkan dan kita harus hidup dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa membawa kekudusan di dalam keluarga kita. Sehingga pada akhirnya keluarga kita yang tidak sempurna bisa merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan keluarga kita bisa hidup lebih benar di dalam Tuhan. From that moment on. Katakan pada kanan dan kiri, tulis di live chat, kamu butuh Tuhan Yesus. Keluargamu butuh Tuhan Yesus. Keluargaku butuh Tuhan Yesus. Kita gak bisa lepas teman-teman dari Tuhan. Kalau kamu mau mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam keluargamu, you need God, you need Jesus. You need Holy Spirit, kamu butuh Dia, kamu butuh Tuhan. Dan kamu gak bisa mengusahakan diri sendiri. Nah tadi kita bahas soal the cause. Kenapa keluarga itu bisa jadi keluarga yang gak sempurna. Nah sekarang saya ingin berpindah ke the answer atau jawabannya. Terus gimana dong, apa yang harus saya lakukan dengan keluarga saya yang gak sempurna? Aduh aku tuh kesel deh rumah bareng sama papa dan mama gak bisa kemana-mana. Saya punya teman-teman, saya punya temen yang dia itu aslinya dia kelahiran Surabaya, tinggal di Surabaya, tapi dia itu kesel sama papa mamanya sehingga dia memilih untuk kerja di luar kota. Jadi dia milih tempat yang jauh supaya dia gak perlu ketemu sama papa dan mamanya, saking sumpeknya dia gitu. Dan dia juga punya adik gitu kan, wah pokoknya sumpek dia lari dari rumah, cari kerja di luar kota supaya bisa lepas dari papa dan mama. Apa yang terjadi? Di masa pandemi ini disuruh work from home. Jadi dia harus balik ke Surabaya, dia harus balik ke rumah gitu ya kan. Dan dia bilang, aduh wes lari jauh-jauh, disuruh balik ke rumah pula. Jadi dia capek teman-teman semua. Saya cuma mikir, aduh memang kasihan dia udah punya kepinginan lari, tapi pada akhirnya disuruh balik gitu kan. Ya mau gimana lagi, akhirnya dia berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam keluarganya di Surabaya ini. Gak bisa lari kemana-mana. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-8 saya bacakan. Kata Abram kepada Sarai, jadi Sarai ini kepingin ngusir Hagar itu gitu ya. Kata Abram pada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Perhatikan, lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat yang ke-7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Di sini kita nggak bahas apakah yang dilakukan Sarai benar atau enggak, kita nggak bahas itu. Kita bahas tentang apa yang Tuhan suruh kita lakukan di dalam keluarga kita masing-masing yang nggak sempurna.
Yang pertama teman-teman di answer jawabannya adalah yang pertama, berserulah kepada pribadi yang tepat. Ajaklah bicara, ajaklah komunikasi orang yang tepat. Perhatikan bahwa ketika Hagar lari dari rumah meninggalkan keluarga yang complicated itu, mau nggak mau ketika dia dihampiri oleh Abram, itu adalah from that moment on dia udah jadi bagian dari keluarga besar itu. Dia udah jadi bagian dari keluarga itu. Nah, pada saat Hagar lari meninggalkan Abram, perhatikan bahwa Tuhan yang menjumpai Hagar lebih dulu. Bukan Hagar yang nyari dulu, Tuhan yang menjumpai Hagar lebih dulu. Tuhan cari Hagar di dalam ayat yang ke-8, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Tapi di sini kita lihat bersama-sama bahwa Hagar meresponi panggilan Tuhan itu dengan dia berseru dan dia cerita sama Tuhan, Tuhan, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku karena dia itu menindas aku. Dia cerita tentang kesulitan yang dia hadapi. Sama halnya dengan keluarga Adam dan Hawa di Taman Eden pada saat mereka berbuat dosa dan mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka mau lari, mereka bersembunyi. Tuhan yang cari lebih dulu dan Adam dan Hawa merespon. Mereka berseru kepada Tuhan, ngasih tahu Tuhan, Tuhan aku berdosa, Tuhan aku melakukan kesalahan. Hagar juga cerita sama Tuhan apa yang dia alami. Dan itu adalah langkah pertama supaya keluarga yang gak sempurna ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Teman-teman semua, saya mau mengingatkan pada kita, kalau ada konflik di dalam keluargamu, kalau ada kesulitan yang kamu temuin di dalam keluargamu, buatlah keputusan untuk berseru kepada Tuhan. Cerita sama Tuhan. Pribadi yang tepat satu-satunya ya cuma Tuhan. Ceritakan pada Tuhan kesulitanmu, kegundahan hatimu, kejengkelanmu, apa yang harus kamu lakukan, tanya sama Tuhan banyak-banyak. Minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi konflik di dalam keluarga itu dan lain sebagainya. Berdoa. Kalau perlu, waktu itu ada seorang anak yang tanya, keluarga aku kayak gini, mama aku tuh loh, cerewetnya setengah mati, aku gak tahan dan lain sebagainya. Kalau perlu saya bilang, kalau gitu kamu coba deh puasa, berpuasalah. Kalau teman-teman gak ngerti caranya puasa, coba tanya ke family leader, mereka bisa ngajarin kamu puasa itu gimana kira-kira caranya, seperti apa yang harus dilakukan. Dan teman-teman semua, jangan buru-buru cerita sama banyak orang. Jangan cerita sama orang-orang yang mereka belum tentu tahu apa yang harus mereka katakan. Jangan cerita sama orang yang mereka mungkin bisa kasih tahu sesuatu solusi yang salah. Aku kesel sama papa mamaku, kamu cerita sama teman-teman mereka bilang, ya udah lari aja dari rumah. Dan itu semua bisa menimbulkan konflik yang semakin besar, teman-teman semua. Kalau kamu hadapi sesuatu, apapun itu, termasuk juga tentang masalah keluarga, jangan lupa berseru sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa kasih jawaban yang tepat. Beatrice bisa ngomong gitu karena Beatrice keluarganya bagus. Beatrice bisa ngomong gitu karena keluarganya sempurna. Saya mau kasih tahu teman-teman semua, keluarga saya juga gak sempurna. Gak ada keluarga yang sempurna itu. Saya dan adik-adik saya, kita pun pernah merasakan kekesalan sama orang tua, sama saudara sendiri. Tapi kuncinya apa sih? Kuncinya adalah pada saat kami ngadepin kesulitan, tanya sama Tuhan, Tuhan, what to do? Aku super kesel, aku super jengkel, aku super mangkel dalam hati, kayaknya nih gak tahan, pengen ndang keluar rumah, pengen lari dari rumah. Pernah gak kepengen kabur dari rumah? Pernah, tanya sama Otniel gitu ya. Dia malah pernah benar-benar lari dari rumah, padahal pada akhirnya meskipun lari ya larinya cuma sampai ke depan rumah tetangga doang sih. Tapi itu udah berusaha lari dari rumah sebetulnya teman-teman semua. Berusaha pengen lari dari rumah. Tapi pada saat datang sama Tuhan, dengar firman Tuhan, hati yang jengkel, hati yang keras, tembok setebal apa di dalam hati. Pas dengar firman Tuhan, semua tembok tuh runtuh teman-teman semua. Kuesel, aku gak mungkin bisa mengasihi lagi. Pada saat dengar firman Tuhan, kasihilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, cintailah orang tuamu, taatilah orang tuamu. Semua kesalahan yang numpuk itu hancur, lebur. Dan kita hatinya dilembutkan lagi. Coba kalau kamu cerita sama teman-temanmu yang sama-sama keras hatinya. Muang kalau aku ambil keluargaku, adekku tuh loh.
dimanja terus sama papa mama. Aku sebagai anak pertama suruh ngelakuin ini itu, dia gak pernah disuruh apa-apa. Derita anak pertama gitu ya kan. Tapi gak semua keluarga kayak gini, ini salah satu aja. Ya wes, kalau gitu ya bantah ho. Kalau jawaban dari teman kayak gitu, kira-kira apakah akan menyelesaikan persoalan? Enggak, teman-teman semua. Jawaban tuh paling bagus ada di dalam Tuhan. Saya punya beberapa teman saya kan ada cukup banyak juga. Dan satu hari dalam sebuah grup chat teman-teman saya di WhatsApp. Grup chat ini waktu saya buka WhatsApp-nya, itu tiba-tiba isinya kayak 700 gitu, 700 chat gitu kan. Jadi saya kaget, wih ngomongin apa nih gitu. Pas saya buka, ternyata malam itu teman-teman saya tuh lagi open up tentang keluarganya masing-masing. Mereka bilang, aku tuh punya papa tuh yang merasa seperti victim terus. Jadi kalau ada apa-apa, dia itu bilang, ya wes papa yang salah. Terus ngambil benda tajam, ya wes papa mati aja. Ada yang kayak gitu. Ada yang dia bilang adiknya tuh terlalu dimanja sehingga adiknya menikmati semua kemanjaan itu dan dia ngerasa banyak beban sebagai anak pertama. Ada yang ngerasa mamahnya tuh cerewet dan suka memberitakan hal-hal, bahkan gajinya dia diceritakan sama tetangga berapa besar gajinya gitu ya. Ada yang dia itu papanya nggak pernah mukul tapi papanya verbal abuse, jadi kayak ngomong kamu tuh goblok, elek, mukamu kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi saya dengar cerita itu, saya cuman keluarga ini memang macam-macam gitu ya kan. Aduh, padahal ini keluarga juga orang-orang yang bergereja. Bayangin kalau nggak ke gereja kayak gimana gitu ya. Bergereja pun punya masalah seperti itu teman-teman semuanya. Tapi setiap dari teman-teman saya ini mereka bilang, kamu tahu nggak? Sampai hari ini yang bikin aku bisa bertahan itu cuma Tuhan, dia bilang. Coba kalau gak ada Tuhan, aku gak bisa tahan dengan keluargaku ini. Jadi kuncinya balik-balik apa sih? Ya Tuhan, teman-teman. Klise banget ya Beatrice ngomong soal Tuhan. Enggak. Kuncinya tuh Tuhan. Kalau kamu lagi ada masalah dalam keluarga, answernya ya berseru sama Tuhan. Hagar di sini lari dari rumah, Hagar di sini lari dari keluarganya yang ribet. Dan dia ngomong sama Tuhan, aku lari meninggalkan nyonyaku si Sarai. Boleh gak Cak Beatrice cerita sama teman-teman? Saya katakan, ya boleh, tapi usahakan gak terlalu banyak cerita ke banyak orang. Dan pastikan orang-orang yang kamu ceritain itu mereka pertama bisa keep it secret. Cerita tentang keluargamu tuh disimpan baik-baik dan pastikan mereka bisa ngasih hal-hal yang baik. Dan bukan menjerumuskan kamu kepada sesuatu yang gak baik. Membawa kamu lari menjauh dari keluargamu mungkin dan lain sebagainya. The answer is berseru pada pribadi yang tepat. Yang kedua teman-teman semua, saya bacakan ayat yang ke-9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, setelah Hagar bilang aku lari meninggalkan nyonyaku, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Mungkin orang-orang pas baca ayat ini kayak, hah? Ditindas, dibully, kok disuruh balik gitu kan? Kok mau disuruh balik? Nah teman-teman semua, tapi ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kabur itu bukan jawaban. Remember teman-teman yang mungkin mau pengen lari dari rumah, saya nggak tahu apakah ada gitu ya. Tapi kalau kamu lari dari rumah, remember lari dari rumah bukan jawaban. Hagar disuruh balik sama Tuhan, padahal dia ditindas gitu kan. Dan dia udah salah, memang dia udah salah. Dia sempat memandang rendah nyonyanya. Dan dia harus tahu posisinya dia bukan istri sah. Jadi kalau dia mau merasa lebih hebat daripada Sarai, ya memang itu sesuatu hal yang salah. Tuhan suruh kamu balik, kamu perbaiki cara pikirmu, kamu benahi cara berpikirmu, kamu benahi perilakumu, dan Tuhan bilang aku akan memberkati kamu. Yang kedua teman-teman, tadi kita sama-sama belajar tentang kita ini harus berseru. Yang kedua kita belajar tentang berbenah diri banyak-banyak. Kalau kita sudah ngerti bahwa penyebab konflik di dalam keluarga adalah dosa, maka kita harus membenahi diri. Jangan sampai kayak Sarah, keluarga jadi ribet gara-gara idenya dia yang gak masuk akal itu. Terus Sarah malah nyalahin Abraham. Dalam ayat yang kelima berkata gini,
Sarah yang ngomong sama Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Bayangin, dia bilang ini gara-gara kamu. Kamu sih mau nikah sama Hagar. Padahal kan dia yang punya ide teman-teman semua. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Ini semua tanggung jawabmu, ini semua salahmu. Dan dia nyalahin orang. Bukannya si Sarah ini membenahi diri, tapi dia nyalahin orang lain. Dan ini sesuatu hal yang salah. Firman Tuhan bilang, jangan sampai kamu itu bilang sama temanmu, sama saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal kamu punya balok dalam matamu. Kamu harus keluarin balok itu sendiri, kamu harus keluarin balok itu, baru kamu bisa ngomong untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Mungkin kita bilang, bukan aku masalahnya ada di papa mamaku, masalahnya tuh ada di saudaraku, masalahnya tuh ada di makku, engkongku yang cerewet, masalahnya tuh ada di om dan anakku. Apapun itu teman-teman semua, kita gak bisa kan ngubah orang lain. Kita cuma bisa ngubah diri sendiri. Jadi berbenah diri. Berbenah apa? Berbenah cara komunikasi. Kita wajib, kudu, harus belajar ngomong yang lebih baik. Kalau ngomong di rumah, jangan teriak-teriak, apa? Gitu. Teriak gitu kan, gak boleh teman-teman semua. Belajar untuk nadanya ditaruh di bawah, jangan ditaruh di tempat yang tinggi gitu ya. Teriak dari atas tapi ditaruh di bawah. Belajar untuk ngomong dengan sabar, pakai kata-kata yang baik. Sengeselin apapun papa dan mamamu. Ingat bahwa 10 perintah Allah, perintah 1 sampai 4 itu bicara tentang hubungan vertikal, betul? Perintah 6 sampai 10 bicara tentang hubungan horizontal. Perintah 5 sampai 10 bicara tentang hubungan horizontal. Teman-teman tahu perintah untuk hormati ayah ibu ada di mana? Nomor 5. Jadi perintah yang pertama dari hubungan horizontal bicara tentang etika di dalam keluarga. Menghormati papa dan mama itu mutlak adanya. Mesti ngomong yang baik. Saya gak akan pernah ngajarin teman-teman untuk membenarkan diri pada saat teman-teman berteriak sama orang tua. Cek Beatrice pernah gak melakukan? Jujur pernah gitu ya. Makanya kita belajar bareng-bareng membenahi diri lebih baik. Di perjanjian lama bahkan Alkitab gak segan-segan menginstruksikan anak yang durhaka mengutuki orang tuanya dia harus dirajam mati. Jadi menghormati orang tua itu mutlak. Ngomong yang baik itu harus. Belajar untuk ngomong yang halus, cerita tentang permasalahan. Kalau misalnya memang papa mamamu gampang stres, ya udah nggak usah diceritain semuanya gitu kan. Difilter yang baik, cara ngomongnya juga harus baik, kata-katanya harus baik, nadanya harus yang enak. Wah ini semua pelajaran teman-teman semua, nggak bisa dibenahi dalam sehari. Tapi kita harus membenahi cara komunikasi kita. Kita juga harus membenahi karakter kita. Karakter yang suka rahasia-rahasiaan. Kerahasiaan adalah musuh dari keintiman. Jadi saya mau ngomong sama teman-teman semua, HP-mu jangan sampai boleh hanya diakses oleh kamu saja. Kalau teman-teman suka nge-lock HP, saya harap papa mamamu tahu, keluargamu tahu passwordnya. Ya kecuali kalau memang ada sesuatu yang benar-benar sulit sekali harus dikasih tahu, misalnya adekmu kalau ngambil HP-mu suka ngapusin cacat, ya udah itu gak baik gitu ya kan. Tapi benahi karakter kita yang suka males, yang suka membantah, mudah tersulut amarah, cuma peduli sama diri sendiri dan lain-lain, berubah. Bilang kanan kiri, berubah gitu ya. Berubah, kita harus berubah. Saya gak akan nyuruh teman-teman semua. Ingat, mama kamu mengandung kamu 9 bulan. Dia bawa kamu sekian lama di dalam kandungan. Enggak akan gitu ya teman-teman semua. Enggak realistis. Itu paling nangis-nangis waktu itu tapi terus habis itu udah lupa lagi sama cerita itu. Yang diubah itu di dalam. Ubah karaktermu. Kita harus jadi otentik bukan jadi antik. Amin. Kita harus jadi otentik, bukan jadi antik. Berbenah ekspektasi. Jangan mengharapkan bahwa keluargamu akan sama dengan keluarga orang lain. Don't compare your family with others. Jangan bandingkan keluargamu dengan keluarga orang lain, karena keluargamu punya berkatnya sendiri. Keluargamu punya anugerahnya sendiri. Dan berbenah hati. Ingat, jangan sakit hati. Buang sakit hati, jangan iri. Don't be bitter, be better. Gitu ya. Yang terakhir teman-teman, kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-13. 9, 10 dan kemudian kita loncat ayat 13. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya.
Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung berapa banyaknya karena banyaknya. Ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Ini nama baru Tuhan, El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Yang ketiga teman-teman semua, the answer in your imperfect family is beriman kepada Tuhan yang melihat keluargamu. Beriman kepada the God who sees. Satu hal yang saya dapati luar biasa dari Hagar adalah bahwa dia bergerak sesuai apa yang Tuhan instruksikan. Tuhan bilang kamu jangan lari lagi, kamu balik. Ya udah kalau ditindas ya udah ditindas gitu ya kan. Dan Hagar balik. Ini sesuatu hal yang baik yang Tuhan instruksikan, dan karena Hagar bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan, dia dapat janji Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma Ishak yang akan jadi sebuah bangsa yang besar, bukan cuma keturunan dari Sarah yang jadi sebuah bangsa yang besar, tapi keturunannya pun jadi sebuah bangsa yang sangat besar. Dan ini menunjukkan kalau Hagar pun juga punya iman pada Tuhan. Nah, hubungannya apa dengan keluarga kita? Gini teman-teman semua, keluarga kita gak sempurna. Betul ya? Gak ada yang sempurna. Tapi teman-teman harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang sempurna. Keluargamu yang gak sempurna, pada saat Tuhan yang sempurna itu hadir di dalam keluargamu, dan dia mau hadir di dalam keluargamu yang gak sempurna, kesempurnaan Tuhan akan perlahan-lahan juga menyempurnakan keluargamu. Gak bisa langsung memang, tapi kamu harus beriman dan percaya bahwa keluargamu ini akan diubah jadi lebih baik. There is perfect God in your imperfect family. Ini sesuatu yang harus kita pegang bersama-sama. Percaya bahwa Tuhan itu akan membuat papa mamamu jadi lebih baik. Tuhan akan membuat adik-adikmu jadi lebih baik. Tuhan akan membuat keluargamu jadi bahagia. Kamu juga akan jadi pribadi yang lebih baik. Jadi don't stop believing in God and His works. Di ayat ini, si Hagar, dia memberi nama Tuhan suatu nama yang baru, yaitu El Roi, the God who sees. Artinya apa? Tuhan yang melihat. Saya tahu teman-teman mungkin ada kekesalan ini dan itu, tapi pada saat kamu melakukan firman Tuhan ini, Tuhan lihat kok teman-teman apa yang kamu lakukan. Tuhan lihat bahwa kamu berusaha untuk bawa kedamaian di dalam keluargamu. Tuhan lihat bahwa kamu berusaha untuk jadi anak yang baik. Tuhan lihat bahwa kamu berusaha jadi kakak yang lebih sabar atau adik yang lebih ngerti sama kakaknya. Tuhan lihat usaha maksimalmu, dan saya mau pastikan pada saat teman-teman percaya sama Tuhan dan melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti kasih upah yang gede sama kamu. Siapa yang mau terima upah yang besar dari Tuhan? Angkat tangannya. Oh, teman-teman mau terima upah yang besar dari Tuhan? Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Ingat, there is perfect God in your imperfect family. Dan saya selalu berdoa supaya kita semua bisa maksimal dan kita bisa merasakan kebahagiaan di dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa teman-teman semuanya. Tuhan, kami bersyukur kami punya banyak hal-hal dalam hati kami tentang keluarga kami. Hamba-Mu gak tahu Tuhan anak-anak-Mu punya kekesalan apa dalam hati mereka masing-masing. Tapi kalau ada kekesalan itu, ada sakit hati itu, ada bitterness itu, hamba berdoa untuk semua kekesalan itu dan kejengkelan itu dibuang Tuhan hari ini. Dan Kau berikan pada kami semua hati yang baru, hati yang mau berseru, hati yang mau berbenah, hati yang mau beriman pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan pasti akan mengubahkan keluarga kami dan mengangkat keluarga kami dari hari demi hari. Hamba-Mu rindu melihat keluarga-keluarga ini pulihkan di dalam Kau Tuhan. Hamba rindu melihat hati-hati yang merasa tertolak bisa merasa diterima dalam keluarga masing-masing. Dan kalaupun keluarganya tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, hamba percaya bahwa Engkau Tuhan yang lihat dan Engkau Tuhan yang memberikan upah pada semua anak-anak-Mu yang sudah melakukan bagian mereka di dalam keluarga masing-masing. Hamba berikan permohonan ini Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu hari ini diberkati oleh Engkau. Mari teman-teman semuanya kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau,
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terimalah semua berkat-berkat ini, bawalah semua berkat-berkat ini untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk sekolahmu, untuk kuliahmu, untuk anak-anak yang mengerjakan skripsi dan lain sebagainya. Bawalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Haleluya. Amin. Halo semuanya, gimana? Kalian kan hari ini udah mendengarkan firman Tuhan dan udah memuji Tuhan. Kalian ngerasa terberkati nggak? Nah, sesuai tema firman kali ini, temanya yaitu Imperfect Family. Nah, kalau kalian punya masalah, daripada kalian cerita ke orang yang salah atau komunitas yang salah, mendingan kalian cerita ke komunitas yang terpercaya. Oleh karena itu, The Movers menyediakan Family Time. Nah, yang pertama ada One Family, kalian bisa kontak ke aku atau ke Shannon. Yang kedua ada Matapu Family, bisa kontak ke Keisha atau ke Karen. Yang ketiga, yang terakhir ada GT Family, kalian bisa kontak ke Genovi atau ke Lydia. Nah, beberapa waktu yang lalu kalian juga udah memberikan persembahan kan? Nah, persembahannya itu untuk disumbangkan kepada tenaga medis, yaitu kita memberikan APD dan juga peralatan medis lainnya. Nah, setelah ini kita akan menonton vlog waktu kita packing persiapan untuk mengirim APD itu. Tonton ya. Oke guys, jadi malam ini kita mau packing untuk sumbangan APD dari The Movers. Nanti kita akan kasih laporan berapa banyak jumlah APD yang terkumpul dan akan kita serahkan ke rumah sakit di Indonesia. Nanti teman-teman akan lihat prosesnya ya. Ini 28. Oh iya. Apa lagi udah ya kayaknya? Nah, Smart ada 44. Terus jadi mulai apa lagi? Mau dipakai sayang juga. Sekarang kita udah waktunya mau nge-isolasi semua box-box ini. Ada total ada 5 paket, 5 box yang akan kita kirim ke ini box-boxnya. Gak sih? Gimana sih? Yes, ini ya kan. Yang itu kotak yang besar, itu nanti akan kita kirim ke Papua. Dan juga itu. Yeay. Oke deh, sekarang waktunya untuk di Packing. Iya, dari tadi kita udah nge-packing sih. Diisolasi. Oke deh. Jadi ini kita sudah selesai packingnya dan dihasilkan, tara, ada 5 box total yang akan kita kirim ke rumah sakit di Indonesia. Saya bacakan dulu. Masker KN95 ada 10, masker medisnya 7 kotak, per kotak isinya 50, hazmat ada 44, Sukabar ada 28, dan rapid test ada 20. Yeay, lumayan lah ya guys. Terima kasih semuanya yang udah kasih buat APD ini. Seberapapun yang kamu berikan dan kamu sumbangkan atas nama The Movers, Tuhan pasti memberkatinya berlipat kali ganda. Amin. Ini video aja mas. Kita mendapatkan hazmat, kemudian mendapatkan medical shoe covers, dapat face mask 1 box, dan mendapatkan KN952. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
terima kasih untuk kalian semua yang udah memberikan persembahannya ya. Nah, jangan lupa untuk tetap setia ibadah dan see you. God bless you.